Jadi papa kamu nggak mau melamar sebelum persoalan kita dengan Balkis selesai? Persoalan jadi semakin rumit. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan setiap persoalan, pasti ada jalan keluarnya. Kita hanya belum menemukan. Jadi kita harus gimana? Kamu fokus aja menyelesaikan skripsi. Gimana bisa fokus kalau mikirin Balkis? Buat apa kamu mikirin dia? Balkis aja belum tentu mikirin kamu. Iya, dia cuma mikirin kamu. Oke, kalau gitu kamu jangan mikirin Balkis. Biar aku aja yang mikirin dia. Enggak, kamu mikirin aku aja. Biar Alvin yang mikirin Balkis. Oke. Nanti aku yang akan ngomong sama Alvin. Tapi syaratnya cuma satu. Apa? Aku ingin lihat kamu tersenyum. Orang lagi sebel disuruh senyum. Senyum itu kan sedekah. Kamu udah gak mau bersedekah. Dasar Ustadz Sweety. Ayo dong. Senyum. Wahai bidadari, siapa sih nama kamu? Terus, jangan godain calon istri orang. Dari siapa? Balkis. Apa isinya? Hai Ustadz Cutie. Tuh kan, dia selalu mengganggu kebahagiaanku. Kebahagiaan akan lebih sempurna setelah melalui ujian. Siapa yang ingin masuk surga? Nah, salah satu cara agar kita bisa masuk surga adalah dengan menjaga lisan. Ada yang tahu apa artinya menjaga lisan? Menjaga lisan berarti menjaga ucapan kita agar selalu baik, benar, dan tidak menyakiti orang lain. Tuh, dengerin. Banyak dari dosa manusia bersumber dari lisannya. Lisan itu ringan, tapi bisa menumbangkan gunung pahala. Dan kata Rasul, salamatul insan fi hidzil lisan. Yang artinya, keselamatan seseorang itu tergantung pada kemampuan dia menjaga lisannya. Paham? Lisan itu bisa membawa kita ke surga atau terjerumus ke neraka. Banyak orang yang karena lisannya menyebabkan dia masuk ke neraka, walaupun amalnya banyak. Mulutmu, akhiratmu. Jadi Bu Nuri udah gak sakit hati, Fit? Bukan cuma itu, sekarang hatinya malah lebih berbunga-bunga. Kenapa? Karena dipuji-puji kecantikannya sama Arjuna pada waktu beli gado-gado. Oh. Jadi sekarang Pak Fahri bisa cepat-cepat menikah dengan perempuan lain. Kenapa sih? Kamu pengen saya cepat-cepat menikah? Ya, supaya Pak Fahri lebih bahagia dan saya gampang pinjam duit. Doain aja, semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin, amin insya Allah. Siapa sih calon istri Pak Fahri? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu calon istri Fafari. Ya, Wih, lebih gacor dari si Cucut Cuit. Cucut Cuit. Siapa yang hari ini tidak bisa menjaga lisannya sehingga menyakiti orang lain? Itu. Itu orangnya Pak Ustadz. Betul begitu? Ayo minta maaf. Dul, maafin aku ya. Gak mau. Biar kalian semua masuk neraka. Aduh, kamu tidak mau mendapat kemuliaan dari Allah. Mau Pak Ustadz. Kalau mau, kamu harus bisa memaafkan orang yang menyakiti kamu. Maafin aku ya, Dul. Iya, aku maafin. Maafin aku juga ya, Dul. Iya, aku maafin. Maafin aku ya, Dul. Iya, aku maafin. Maafin aku ya, Dul. Iya, aku maafin. ada 3 kemuliaan yang Allah berikan pada manusia kalau bisa melakukan 3 hal. Apa aja Pak Haji? Memaafkan orang yang nggak mau memaafkan. Yang kedua? Menyambung silaturahim pada orang yang memutuskan. Yang ketiga? Berbuat baik pada orang yang menyakiti. Silakan. Makasih Bang Hafid. Iya. Fit, Oh iya lupa. Sebelumnya saya minta maaf kalau pertanyaan saya akan menyinggung perasaan Mas Fahri. Kayla mau tanya apa? Apa benar Mas Fahri sudah membuka hati untuk menikah lagi? Najwa yang cerita ya? Iya. Mas Fahri mau menikah dengan siapa? Najwa. Kayla datang ke sini disuruh sama Najwa. Justru dia yang melarang saya untuk ketemu Mas Fahri. Terus kenapa kamu pengen tahu? Ya kalau memang benar Mas Fahri mau menikah dengan Najwa, saya pasti jadi orang pertama yang ikut senang. Supaya Kayla bisa menikah dengan Pak Yuda. Bukan itu. Lalu apa? Saya cuma ingin melihat Najwa dan Cantika bahagia. Emang kamu yakin saya bisa membahagiakan mereka? Menurut Pak Haji Husin, Mas Fahri itu orang yang baik dan setia. Kalau gitu tanya aja sama Pak Haji Husin, siapa calon istri saya? Menurut saya Mas Fahri bukan cuma baik dan setia, tapi juga unik.